Selamat siang sahabat-sahabat skuteri semuanya. Dan what's up everybody, balik lagi bareng saya Harta Cipta, tentunya masih di Vespa Lawang Sewu. Jos, mantap. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum saya bicara banyak dan panjang dan lebar, mari kita doakan bersama untuk kebaikan bersama juga dari wabah atau virus COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Semoga wabah ini cepat hilang, cepat selesai, atau minimal cepat ketemu obat atau antivirusnya gitu, biar kita semua bisa hidup dalam normal lagi dan hidup dalam kondisi baik lagi, nggak takut, nggak was-was, dan bisa beraktivitas normal kembali. Kita doakan bersama semoga ini cepat selesai, amin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan satu unit motor yang kebetulan baru masuk di garasinya Klasiko. Motor ini cukup rare, cukup jarang ya, karena memang dari segi jumlah yang memang nggak banyak, ada tapi memang nggak banyak. Terus dari segi cc juga unik, terus percepatan juga unik, terus body set dan lain-lainnya lah. Nanti sekalian kita review detail-detailnya itu kayak gimana. Ya minimal bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sahabat-sahabatku semua mengenai Vespa dan teman-temannya. Dan untuk yang kemarin minta request tip and trick, terus request dan lain-lain, tenang, sabar, nanti kita upload satu persatu, tenang ya. Jadi kebetulan ini saya pas ada waktu luang seperti himbauan pemerintah, di rumah aja, jadi ya nggak terlalu sibuk lah. Kalau kemarin-kemarin memang mungkin menyibukkan diri tapi ini semoga bisa menginspirasi dan menambah wawasan lah dari Vespa ini untuk teman-teman semuanya. Mau tahu Vespa itu kayak gimana dan detail-detailnya seperti apa? Tetap ikuti channel ini dan jangan di skip. Dan jika kalian suka sama video ini, bisa kasih like dan silahkan subscribe untuk berlangganan. Dan memang kalau memang video ini berguna, silahkan share di media sosial teman-teman. Oke, kita mulai saja review motornya. Cekidot, jos, mantap. Dan inilah dia Vespanya VNB 2 tahun 1961, atau orang-orang biasa menyebutnya dengan VNB Cepu. Kenapa bisa bilang begitu? Karena stangnya ini yang membuat motor ini berbeda. Stang ini tuh seperti stang cepuk, jadi ada 3 bagian, atas, bawah, sama sticknya gitu. Dan Vespa ini menggunakan kecepatan 3 speed 125 cc. Untuk headlamp sendiri menggunakan siem dan ukurannya lebih kecil daripada Vespa PBB atau VNB yang setelah ini, yang ada jenggernya, terutama yang di atas P2 ada jenggernya. Itu ringnya juga menggunakan siem. Lalu untuk logonya tetap menggunakan pecoret dan emblemnya cuman tulisan Vespa miring. Kenapa nggak Vespa 150? Karena ini cuman cc-nya 125 aja, jadi emblemnya Vespa gitu aja. Lalu untuk list dadanya, sebenarnya list dada di VNB ini sebenarnya nggak ada sih, nggak ada list dadanya. Tapi karena motor ini adalah motor restorasi, jadi ditambahkan list dada aluminium biar lebih kelihatan cantik aja. Lalu untuk klakson yang dipasang di motor ini itu GM Milano, seperti Vespa tahun tua lainnya. Kaki-kaki menggunakan roda ring 8. Untuk spakbor sendiri sama ya kayak PBB atau VNB yang lainnya. Ada nutnya dan
jambulnya itu lebih kecil daripada Vespa PBB. Untuk tutup fork menggunakan tutup fork bahan aluminium yang ada garisnya, tapi kita repaint biar lebih kelihatan eye catching. Untuk wheel dopnya ini aksesoris tambahan biar kelihatan padat aja gitu. Dan Vespa ini spedonya itu kotak dan agak kecil, beda kayak spedo VGLA atau VGLB yang orang biasa sebut Kongo itu ya, menggunakan Veglia. Maksimal kecepatan itu di 90. Untuk saklar menggunakan saklar gantung. Hand grip sendiri ini menggunakan Made in Italy. Ini originalnya seperti ini ya, hand grip bawaan VNB nya. Handle-nya ada lancip dengan cover handle yang original juga, aksesoris original, jadi bukan bikinan baru atau barang impor, tapi ini aksesoris original tempo dulu. Lalu untuk dudukan ban serep masih sama kayak Vespa yang velgnya kenong seperti PBB atau VNB lainnya. Yang membedakan itu tuas rem belakangnya itu modelnya jengkol, jadi kayak Vespa Super Sprint itu kan cuman lurus aja, dan ini lebih pendek ukurannya. Untuk triplangnya ini di model seperti Allstate, jadi ada di sini. Sebenarnya pakai karpet ya kalau triplangnya bawaan VNB yang masuk Indo itu. Lalu untuk segi tepong kanan kiri ini lebih kecil daripada Vespa PBB karena memang cc-nya juga lebih kecil. Stop lampnya menggunakan siam belimbing sama seperti Vespa tahun tua lainnya. Dan yang menariknya itu adalah bentuk bokongnya. Bentuk bokongnya itu melengkung, jadi ada frame plat nomor tambahannya lagi. Biasanya ini sampai tahun 63. Jadi VNB, PBB, VGLA atau VGLB masih bokongnya masih melengkung kayak gini. Kecuali VGL yang Sweden ya itu udah kotak. Gitu. Lalu untuk aksesoris crash barnya ini menggunakan Pitoti. Ini bukan original ya, yang jelas. Terus ini tuasnya kayak gini. Kita lihat isi dalemannya. Dan dalemannya itu seperti Vespa PBB pada umumnya ya, nggak ada dudukan aki atau tambahan lain-lainnya, karena memang yang ada dudukan aki biasanya seri Prancis dan VGLA atau VGLB yang notabene bikinan Jerman. Lalu untuk tangki sendiri ini menggunakan tangki celup, beda kayak Vespa Super atau Sprint. Ini jadi tangkinya ini masuk ke dalam bodi, jadi nggak rata. Biasanya kalau Super Sprint itu kan rata. Lalu untuk joknya sendiri masih sama seperti Vespa tahun tua lainnya, bibir tipis, terus pegangannya ini lurus jadi nggak melengkung ke atas kayak Super Sprint. Lalu covernya ini sudah gantian ya, ini sudah gantian karena nggak mungkin kita pakai cover yang originalnya karena pasti sudah rusak. Lalu yang membedakan lagi itu adalah di bagian mesin, ini cuma 3 speed ya, jadi bukan 4 speed. Dan untuk nomor mesinnya masih tetap sama, ada di bagian dekat selahan. Lalu untuk nomor rangkanya itu ada di tepong, bawah tepong sebelah kiri. Knalpotnya ini menggunakan knalpot IGM, lehernya pendek seperti Vespa tahun tua lainnya. Kayak gitu. Udah pada paham kan sekarang kayak gimana detail-detailnya VNB cepuk tahun 1961 ini. Oke, akhir kata tetap jaga selalu Vespa dan silaturahmi teman-teman, karena bervespa kita bahagia. Jos, mantap.